سيد المرسلين وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله صلى على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا ومولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة يا حافظ احفظنا وثبتنا مع أهل الثبات. اللهم ثبتنا على الحق والهدى. اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وأعانهم عليه اقنا اللهم على الخير وأعنا عليه. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. Ma'asyiral ikhwan, hadirin, bapak-bapak, saudara-saudariku, jemaah Majelis Taklim Masjid Lawang Kidul rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam pertama bulan Zulqa'dah. Kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala kembali di masjid yang penuh berkah ini. Dan tanpa terasa ikhwani rahimakumullah, bulan Syawal telah kita lewati bersama. Mudah-mudahan kita mohon dengan berkat keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan rahmat dari Allah, maghfirah dari Allah, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan sepanjang bulan Syawal. Ampunkan kami ya Allah dan hapuskanlah dari lembaran amal kami segala dosa dan kehilapan dan kelalaian. Dan demikian pula perlakukan kepada orang tua kami, anak istri kami dan orang-orang yang kami cintai. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang kita lakukan sepanjang bulan Syawal, termasuk lintasan-lintasan niat salehah, dan menjadi amal yang makbul yang kelak akan menolong kita di hadapan Allah mulai dari alam barzah, mengantarkan kita meninggal dengan husnul khatimah, lalu mendapatkan kenikmatan alam kubur, taman surga Allah berikan, Allah jadikan kubur kita, dan kita pun mengalami proses kehidupan yang telah kita panjang baca dalam kitab ini, kehidupan alam akhirat dengan
penuh kemudahan dan kenikmatan insyaallah sampai kita diletakkan di tempat yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral ahbab ikhwan rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk kepada bab yang baru, yaitu bagian terakhir dari kitab Sabilul Idzikar ini, yaitu khatimatul umur. Khatimah hadzal umur, penutup daripada umur, yaitu kehidupan akhirat. Yang mana bab ini, fasal ini mengandung di dalamnya banyak daripada hadis-hadis Rasulullah yang insyaallah akan kita baca sesuai dengan apa yang dituangkan oleh Imam Haddad, dan insyaallah kita coba untuk menjabarkannya, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil faedah. Kalau itu begitu sesuatu yang sifatnya teguran atau peringatan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengambil nasihat untuk menjauhkan diri dari kelalaian dan kehilapan dan dosa. Kalau itu berupa motivasi untuk taat, mudah-mudahan kita disemangatkan Allah untuk mengamalkan apa yang kita dah dengar insyaallah taala. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Khatimatul hadzal umur, penutup daripada umur ini. Fi asya'i tata'allaqa bima taqaddama wa tattasil bih. Menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembahasan-pembahasan yang telah lewat dan bersambung dengan pembahasan yang sekarang ini. Itu pelengkap daripada pembahasan-pembahasan yang telah kita baca dari awal kitab, dari semenjak manusia di alam arwah sampai kita dikeluarkan Allah dari tulang sulbi Nabi Allah Adam, lalu dimasukkan kembali, lalu berpindah dari tulang sulbi ke rahim, dari rahim ke tulang sulbi, terus sampai kita terlahirkan, terus sampailah fase kehidupan dunia, sampai wafat, sampai alam barzah, sampailah kehidupan akhirat, sampailah selesai dengan dimasukkan surga atau na'udzubillah di nerakanya Allah. Bismillah, kita mulai dengan hadis yang pertama ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ulumi fid darain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Al-hadits. Ini hadis ikhwani mengajarkan kita tentang muamalah, yaitu hablum minan nas. Yang mana hablum minan nas ini berefek baik kepada kita kalau kita melakukannya di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW, dan hadis yang seperti ini sangat banyak, berkata, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kita untuk melakukannya. Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan atau melonggarkan atau menghilangkan dari kesusahan, kesulitan kehidupan seorang muslim di dunia, maka Allah akan menghilangkan, melepaskan bagi orang yang melakukan tadi kebaikan itu kesulitan-kesulitan di yaumil qiyamah. Kita sudah baca bagaimana kehidupan hari kiamat itu mengerikan. Di alam kubur sudah sangat mengerikan. Di alam kubur Pak, sudah sangat mengerikan. Lalu yaumil mahsyar, di padang mahsyar pun sangat mengerikan. Saking mencekamnya saat itu, kita tahu disifatkan manusia dikumpulkan di padang mahsyar tanpa berpakaian. Sampai Sayyidatuna Aisyah berkata, ya Rasulullah, alangkah malunya saat itu kita. Kata Nabi, saat itu tidak ada orang berpikir tentang orang lain. Masing-masing berpikir tentang dirinya.
Ketakutan mencekam dengan kondisi keadaan yang sangat-sangat mengerikan. Belum lagi nanti kita digiring lagi melewati sirat yang dibawanya api neraka. Nah, semua ini ikhwan mulai dari alam barzakh. Mulai dari alam barzakh sampai dibangkitkan, lalu dikumpulkan di padang mahsyar, lalu nanti ada yaumul mizan, ada lagi kita akan ditanya oleh Allah dengan perkara segala kehidupan kita. Yaumul hisab, dihisab segala gawe kita, sampailah nanti kita melewati sirat. Semua itu insyaallah bukan berkat banyak solat, berkat banyak puasa, berkat banyak sedekah, bukan banyak haji, bukan berkat kita jihad, tapi dengan berkat kita menolong sesama hamba Allah, terutama seorang muslim, menghilangkan kesulitan mereka, kesusahan mereka dalam kehidupan dunia ini, maka Allah berikan pertolongan buat kita di yaumil kiamah. Ini hadis seperti itu teksnya. Namun banyak hadis lain yang sempat sudah kita baca. Dalam hadis itu mengatakan, man farraja karbal muslimin fid dunya farrajallahu karbahu fid dunya wal akhirah. Ada tambahan dalam beberapa hadis Nabi mengatakan, siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin atau membukakan jalan bagi seorang yang dalam kebingungan, kesusahan, maka Allah akan balas dengan Allah bukakan kemudahan-kemudahan dalam hidupnya. Allah hilangkan kesusahannya fid dunya wal akhirat, di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Di dunia dimudahkan Allah, di akhirat pun akan dimudahkan Allah. Tentu ikhwan rahimakumullah, kita semua mungkin paham amal yang kita lakukan akan berfaedah seperti ini kalau memang kita lakukan karena Allah, bukan nolong wong, naudzubillah, minta dipuji, minta disanjung. Apalagi zaman sekarang masya Allah diviralkan, direkam, bahkan dijadikan konten. Ada yang memang niatnya bagus, tulus, tapi kebanyakan tidak seperti itu. Bukan tulus tapi pulus. Ya. Ada juga orang nolong tapi berharap ini wong pacak dipakai ke depannya, pacak dikendalikan. Di bahasa Palembang, pacak dipacalkan. Karena kita nolong dia, nanam jasa, dengan niat nanam sehingga berharap ini orang kelak bakal berbalik membalas jasa. Tentu yang seperti itu tidak bakal dapat bagian yang dijanjikan oleh Rasulullah. Nolong benar-benar karena Allah. Sampai kalau kita ambil standarnya, wong ini kalau kita tolong, habisnya kita tolong, dia nyaci kita, tidak berubah sikap kita. Kalau mampu. Ini kita ini Pak, ikhwan, kalau nolong wong, jangankan dia nyaci kita, tidak ngucap terima kasih, ngotok kita. Woi, tak terima kasih, lah ditolong. Mak mana kalau dia nyaci kita, tidak berterima kasih, baik kita ngasuh sangkel. Tidak ada keikhlasan. Nah, ini bab ikhlas sudah pernah kita bahas berulang kali ikhwan. Jangan kita ngerasa aman ketika kita membantu. Tadi kadang-kadang kita ngomong sama si fulan, ini anak nolongin ini, kalau pacak jangan cerita sama siapa-siapa, cukup inti sama anak baik. Cakep. Ini berusaha untuk ikhlas. Bahkan sedekah sirnian kita tahu si fulan itu, si Joni sedang ada masalah, bayangkan anaknya 3 bulan sekolah belum selesai, anak si nak kelulusan juga butuh duit, nak ambil ijazah tertahan, yang lagi heboh, ijazah tertahan. Ya, banyak ikhwan, bukan di pabrik, baik di sekolah-sekolah banyak nahan ijazah. Kenapa? Belum lunas utang sekolah SPP, belum lunas, bayangkan ujian sekolah ditahan. Lewat share kita, si Joni kawan kita dapat kabar dari Budi, lewat Budi, nah Budi unjuk kelah Joni dan cerita ke kali itu dari anak. Siap. Share ini, sedekah share tutbi'u ghadab Rabb, bisa mematikan kemurkaan Allah. Tapi ikhwan, apakah kita sudah katakan aku sudah mencapai keikhlasan? Wallahu alam. Boleh jadi sudah, boleh jadi belum. Kalau selamat dari riya, na'am. Kita selama ini kadang bersangka kalau orang selamat riya berarti ikhlas. Belum tentu. Orang riya tidak ikhlas, jelas. Tapi orang yang selamat dari riya belum tentu mencapai ikhlas. Si Joni kita tolong lewat si Budi, alhamdulillah
Tak ada yang tahu, cuma si Budi baik. Begitu selesai, si Joni tadi tu bertanya-tanya, siapalah yang nolong aku lewat si Budi ni. Akhirnya dia kebetulan ketemu kita di masjid, di majlis, cerita dia, si Joni tadi, alhamdulillah Ustaz, misal saya yang nolong tadi, apa yang kususahkan selama ini telah selesai. Ada orang nolong lewat si Budi nah Ustaz. Aku tak tahu, tapi aku yakin itu pasti Pak Mukmin. Pasti itu Pak Mukmin. Pak Mukmin itu memang orangnya. Pas dia nyebut pasti Pak Mukmin, hati saya tak senang Pak rasanya. Tak lega. No, kau si Mukmin dapat. Si Mukmin yang di pas Pak Mukmin datang lagi masuk masjid, tegak langsung sujud pula. Tambah hati kita tak nyaman ingatnya. Oh, berarti belum ikhlas. Kalau ikhlas, dia ngomong Pak Mukmin, oh Pak Mukmin, oh, Masya Allah, mudah-mudahan Allah berkah duit inti. Allah banyakkan uang macam Pak Mukmin. Ya, kita senang, berarti benar-benar ditutup Allah gawe baik kita ini. Tapi kalau ada hati kita ngerasa tak nyaman, tidak gembira, walaupun cuma biasa-biasa baik Pak, itu ada bibit ketidakikhlasan. Apalagi kalau kita ngerasa tak nyaman. Lebih lagi kalau kebetulan uang yang disebutnya tadi uang yang selama ini kita kurang demen, kurang cocok sama dia, saingan kita dalam sedekah. Nyangka si Fulan, sebutnya pula si Pak Mukmin tadi. Nah, kita si Mukmin dapat lagi dia. Cerita pula sana sini. Pas datang Pak Mukmin, mau kasih banyak Pak, mau kasih banyak Pak. Diam baik pula Pak Mukmin ini. Ya dia ngasuh dia banyak nolong uang. Boleh jadi dia tak tahu. Diam baik dia. Hanya tahu kalau Mukmin tadi yang ngenjuk si Joni tadi. Kalau yang ikhlas, nyaman dia Pak. Alhamdulillah tak apa-apa, tak nyebut nama aku. Bahkan itu yang ku cari. Ya Allah, terimakan ya Allah, terimakan. Cukup engkau yang tahu, biarlah orang lain tidak tahu. Itu. Jadi riak dia selamat, ikhlasnya belum. Nah, kembali kepada hadis, nak dapat ini ikhwan, ya syaratnya ikhlas. Tidak ada berharap imbalan apapun dari manusia tadi, tidak berharap pujian dari siapapun manusia yang tahu. Kafallah, cukuplah Allah yang tahu itu gawe kita. Cukuplah Allah itu yang kita tahu, kali itu kita yang berbuat. Nak sengaja di dompeng uang, dimbek uang, atau tak sengaja macam tadi, kita tak peduli, tak ngerasa rugi, tak pernah ngerasa dirugikan kita. Bahkan bersyukur gawe baik kita tidak diketahui oleh orang lain. Hakadha sya'nus sholihin. Itulah keberadaan orang-orang soleh, keberadaan orang-orang soleh. Bahkan ikhwan, kita kenal ada sosok agung, seorang ulama yang dia itu ngarang kitab. Sudah dikarang kitab tadi, dia suruhnya salah satu kawan yang juga ustaz nulis ulang, minta tolong. Lalu selesai dicetak nama kawan yang ditulis. Penulis Fulan bin Fulan. Memang penulis Fulan bin Fulan. Padahal ilmu segala macam di kitab itu punya dia. Tapi dia tidak mau orang lain tahu. Nah, di sini pun nasihat buat kami dan kita semua ikhwan, kalau kita selesai dari sini, setan tidak berhenti. Dia akan jatuhkan kita lewat ujub ngaso, nak kata yang tahu kalau akulah padang gitu, akulah mau cerewet kita dengan diri kita tentang amal baik kita. Orang tak tahu, kalau orang tahu mungkin tak cak itu, ngungkit berbangkel walaupun tak diucapkan. Na'udzubillah min dzalik. Man nafasa an muslim kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Nah, di sini ikhwan, nolong ini dah harus dari kita. Boleh jadikan kita wasilah. Macam tadi contoh, si Joni dalam kesusahan, Budi tahu, Budi tak mampu, Budi kenal namanya Ustaz Sukri. Ustaz Sukri ada dana sosial PSM misal. Datang dia, Ustaz, baca tak ngejo ke buat kawan kami. Duit dia tak mentu, duit kami yang kamu kumpulkan lewat kami, lewat dana sosial dakwah PSM itu, duit yang mentu. Kita dapat, ikhwan dapat galau yang nyumbang, dia pun menjadi dapat bagian. Man dalla ala khair kafaili. Siapa yang menunjukkan, membukakan jalan
mengajak orang dalam suatu kebaikan, maka dia dapat pahala sebanyak orang-orang yang berbuat kebaikan. Bukan duit kita. Banyak ikhwan, boleh jadi bukan lewat duit. Misalnya dalam kesulitan seorang untuk mendapatkan perizinan. Perizinan ini dia butuhkan, dia nak buka tempat usaha, dia nak buka suatu ladang atau nak buka apalah, atau mungkin dalam hal dakwah misalnya. Sulit perizinan ini. Kita kebetulan kenal OD kan, sekarang OD kalau kan, orang dalam, kawan kita, kawan kuliah kita umumnya baik, kita BCI dia, kita sampaikan ada hajat kawan kita tadi itu, wong ni punya hajat bla 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 bla, baca tak ditolong. Oh iya, mana arsipnya, mana berkasnya, langsung sudah, langsung dibenet, dijalankan, diberi izin langsung, perizinan bentuk, ketok, jalan. Ini termasuk. Jadi apa yang kita miliki kita gunakan ikhwan untuk nolong sesama, jabatan, kedudukan, kewenangan kita, bukan hanya lewat duit. Dan ini banyak dilakukan oleh para salaf kita. Ada orang susah, ada orang bingung, datang ke kita. Dia tahu kita bukan orang punya duit. Macam maaf, kami para asatidz ini sering kali didatangi oleh orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dia tahu kami mungkin tidak punya duit, tapi dia tahu kalau di belakang kami banyak orang-orang yang bisa membantu. Jadi kita ni wasilah. Jadi wasilah. Kita tahu memang budak ini datang dengan hajat segala macam. Kita telefon si fulan, lokak tender akhirat, galak dak ngembek ngapo, ada orang butuh bla 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 bla. Siap beb, kata si fulan tadi. Ada lagi datang, orang lain pula kita kabari lagi. Siap beb, siap ustaz. Mungkin kalau orang ini langsung nunjuk, boleh jadi hati orang ini tak terbuka niat. Nolongnya agak lambat, atau nolongnya tak sempurna, butuh 10 dinjuk 4. Tapi ketika lewat kita, ini memanfaatkan nikmat Allah. Lewat kita ngomong, kalau ada dia ini butuh 10, inti nak bantu berapa terserah. Kalau pacak 10 ya alhamdulillah, siap beb katanya. 10 langsung. Atau sebab tadi dia tak kenal sama si fulan ini. Si fulan tak kenal, cuma wasilah ini yang jadi kenalan. Kau nak tahu tak pula beb, aku tak pula nak tahu siapa orang yang aku tolong. Penting aku yakin Habib sudah tunjukkannya. Aku nitip sama Habib pula. Tak perlu itu temu aku, tak perlu. Ana minal mukhlisin. Orang yang ikhlas seperti itu. Ya, dinjuk tender akhirat dimbeknya. Jadi tidak harus dari kita ikhwan. Tidak harus dari kita. Tak lama lagi, nah ini sudah mulai terdengar teriakan-teriakan letupan ini. Tak lama lagi nak selesai sekolah anak-anak kita, yang SD, yang SMP, SMA. Ini dah masuk bulan Mei. Ya, Mei, akhir Mei ujian. Mulai pening. Minagi naudzubillah min dzalik. Banyak sekolah hobi ngadakan acaranya di gedung. Anak kita diwajibkan untuk bayar sekian juta, pakai seragam ini seragam itu, untuk acara perpisahan. Belum nyewa gedung, belum makanannya, belum seragamnya, bla 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 bla. Ada yang sampai belasan juta pak, ngalah-ngalah ke uang kuliah. Padahal SMP, padahal SMA, TK bela sudah 500.000 paling sedikit. Lulus TK, la haula wala quwata illa billah. Ngeri pak, minta maaf. Ini saya bocorkan tidak apa-apa. Ini masalah dana dari antum ya kawan. PSM, PSM yang kita kumpulkan. Kami terus mengajak siapa nak melok jatuh ya kawan. Yang kita di depan sudah ada. Jadi kita ada paket-paket bulanan sumbangan untuk dakwah dan sosial. Manfaatnya teramat sangat luar biasa. Jadi ada sudah hari ini kami dapat laporan sudah ada berapa orang. Sama masalahnya. Nah lulusan butuh duit untuk ujian, lunasi bayaran sekian bulan, plus untuk acara perpisahan. Kami singkirkan yang perpisahan dapat melok kami. Yang perpisahan tidak melok, carilah tempat lain. Tapi untuk biaya sekolah, untuk ujian, insya Allah kita usahakan. Mampu penuh, kalau tidak perlu besar, misal cuma ratus ribu sekian, ya kita bantu penuh. Kalau besar mungkin kita bantu sebagian. Sudah mulai. Alhamdulillah. Ya, begitu banyak yang seperti itu. Orang-orang susah. Nah, terlebih lagi ikhwan, ada di antara umat ini mereka yang punya sifat iffah. Tak mau menampakkan kalau dia lagi susah, dia lagi butuh. Penampilannya biasa, ketemu kita bawaan senang-senang, Padahal
Balik ke rumah ngoling itu menjemnya sejam kemudian. Ngoling lama juga ke langit mikir, ya Allah, dari manalah, dari manalah, dari manalah, dari manalah. Tak tidur dia mikir kena. Balik tegak lagi, duduk lagi. Tapi di luar biasa-biasa baik. Nah yang macam ini ikhwan, minta sama Allah. Mudah-mudahan dibukakan Allah ketemu orang macam ini. Kita butuh jemput bola. Butuh jemput bola. Yang seperti ini namanya kepedulian. Mulai dari mana? Tak usah jauh-jauh. Keluarga kita, tetangga kita, kawan dekat kita, yang kita bisa baca keadaannya. Tak baca kita langsung nembus ke kawan kita karena orangnya tertutup. Mungkin bini kita berkawan sama bininya. Cari bocor kan? Ternyata 6 bulan belum bayaran sekolah. Ini lagi pening apa? Anak 3 pak, siko nak tamat SD, siko nak tamat SMP, siko nak tamat SMA. Kali ini nyambung galo, berarti muka buku baru galo, naftar baru galo. Beda budak naik kelas. Naik kelas naik baik, tak mikir ke daftarnya, tak mikir ke seragam barunya. Yang lama pacak paki. Kalau SD naik SMP biaya, SMP naik SMA biaya, SMA tadi ngomong nak kuliah tambah lagi. Itu kalau nak masuk, belum tadi yang cerita tadi nak acara perpisahan tadi, lomba-lomba gedung mewah. Ya Allah, sampai dipaksa. Kalau dah ikut anak kita nangis pak, ngapo ada foto bersama, ya foto sama guru, dia tak kata tak mungkin. Ujungnya tahan kita berhutang. Ini tolong ya, kalau boleh mudah-mudahan sampai ini kepada yayasan-yayasan pendidikan ini, yang swasta, ya termasuk yang negeri juga. Kadang-kadang seperti itu, haflah, belum baju seragamnya, pakai jasnya. Dan ini pun sudah sempat terjadi juga di pesantren-pesantren. Ngadukan di gedung, pakai seragam yang lulus harus pakai baju merek ini nih, meli, bayaran sekolah lagi sago mereka nih. Nah ngejo ke la haula wala quwwata illa taib. Ini jaminan dari Rasulullah SAW yang datang dari Allah. Dan jadikan ikhwan rahimakumullah ini motivasi kita. Banyak hadis seperti ini, seperti contoh Rasul pernah mengatakan, innallaha fi auni abdih madama abdu fi auni akhih. Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menolong seorang hambanya selagi ini hamba selalu menolong saudaranya. Beb, kalau macam itu kita ni dah ikhlas beb. Ini kan ada tawaran kalau ngarap imbalan. Ini datang dari Allah, ini datang dari Rasulullah. Kita ni semua pak hidup kita melek mata sampai tidur lagi, beramal ngarap surga galo, ngarap pahala, ngarap derajat tinggi yang penan dosa. Belum kita mencapai derajat yang berbuat lillahi ta'ala, tak berharap surga, tak berharap pahala. Belum magam kita. Magam mukmin seperti kita memang itulah magam yang indah, berharap adanya imbalan. Sekarang janji Allah, siapa yang sedekah akan ditambah oleh Allah, bal yazdad. Jadi sedekah kita termotivasi karena berharap rezeki nambah. Boleh. Rasul kok yang ngomong, Allah menjanjikan, termasuklah urusan ini. Kita nolong berharap di akhirat kita ditolong oleh Allah. Allah kok yang menjanjikan. Tak ada di situ bertentangan dengan masalah bab ikhlas. Macam tadi yang terakhir saya sampaikan, Rasul mengatakan sesungguhnya Allah, innallaha fi auni abdi, akan selalu menolong seorang hambanya selagi hamba ini menolong orang lain, saudaranya. Kita jadikan, aku ni bakal ngadepi masalah-masalah depan ini, masalah ekonomi, masalah duit, masalah apa. Sekarang aku nak cari siapa kawan aku yang susah, ku tolong dia sekarang, mudah-mudahan ke depan aku ada yang ditolong oleh Allah. Tadi balik ikhwan, karena Allah. Jadi ente jangan berharap dari dia, rugi. Tolonglah hamba Allah ini dimanapun kita temu dia, entah di kota kita atau di luar kota sana, serahkan sama Allah. Kaki Allah nolong kita dimanapun, kapanpun, saat memang kita butuh, di situ Allah tolong kita. Walaupun di negeri asing. Kalau kita berbuat baik sama manusia, berharap manusia akan nolong kita, ikhwan, siaplah untuk kecewa.
Pas kita berharap dia nolong kita, misalnya wong fuqara masakin tadi, kita berharap mungkin mereka ini kalau ada acara, tenaga mereka pacak ku pakai, bantu bersih-bersih, nyiapkan acara segala macam. Ternyata pas hari H, si fulan sakit, si fulan ngawangi bini yang lahirkan, si fulan mudik. Ujungnya ngedumel kita. Oh, you manusia ni giliran butuh ada kalau giliran kita butuh dak katik kalau. Pahala hilang. Tapi ketika kita serahkan sama Allah, tidak berharap dari mereka manusia tadi, Allah akan pilihkan kita. Bukan 3 ikhwan, nolong 30 didatangkan Allah. Bahkan mungkin bukan cuma tenaga, uang pun mereka korbankan untuk kita. Kalau memang kita benar-benar karena Allah. Kita menghadapi kesulitan di luar sana, di luar kota, siapa nolong kita? Apalagi di tengah kebun, tengah hutan, nelpon si fulan, sinyal bel dak kati, apalagi nak ngarap orang itu datang. Tapi kalau kita benar-benar selama ini berbuat karena Allah, maka Allah bisa utus uang-uang baik tiba-tiba nyongol bantu kita. Bukan suatu cerita dongeng, tapi kenyataan bakal kita dapatkan. Lagi susah ditolong oleh Allah. Bahkan dari orang yang tak kita kenal, yang tak kita duga, didatangkan Allah. Baik dengan cara yang wajar-wajar sampai yang tidak wajar. Sampai yang tidak wajar. Contoh, ini kejadian. Ada orang lagi ziarah ke makam seorang wali Allah. Sedang dia duduk ziarah, ada juga orang ziarah nangis-nangis. Berdoa minta kepada Allah dengan berkawali tadi, dia punya hajat macam-macam. Masalahnya duit. Orang ni kebetulan orang mampu. Dia dengar doa orang tadi tu dalam kesedihannya. Selesai dari ziarah, ditolongnya orang ini langsung. Mentuknya duit, dinjoknya duit, kebutuhan dia. Nangis orang tadi. Tambah cinta sama wali. Memang berkah wali tadi. Berkah sang wali tadi. Mintanya sama Allah. Orang ini dikirim Allah. Berziarah bareng sama dia. Lewat sekian lama waktu, ini orang dalam perjalanan ikhwan, di luar kota. Di luar kota. Mengalami suatu muskilah berat, katakanlah dia punya kendaraan rusak. Subhanallah, tak lama dari situ ada mobil datang ngampiri dia, tidak kenal. Ketika nolong tadi itu dengan seakan-akan sudah kenal, nolong dengan seikhlas-ikhlasnya pula, nolong ditolongnya, mobil dibenarnya, dia ajak makan, diservisnya, bukan cuma mobil, uangnya diservis. Samping punya badan ni terkejut, alangkah baik kau ini. Kenal baru kita di sinilah. Ya, tapi aku sudah tahu sama kau sebelum aku ketemu kau. Noh, mak mana itu? Aku semalam mimpi ketemu seorang wali Allah yang dia ziarah tadi. Aku tak kenal orang itu tadinya. Dia nyuruh aku pagi-pagi mentu ke daerah sini, ada orang bakal aku tolong. Aku tak tahu, cuma aku yakin mimpi itu benar. Jadi aku mentu subhanallah nemu kau ini. Mak mana sosok orang yang kau dapat dalam mimpi itu? Disebutkan macam subhanallah. Saibul Magam itu fotonya ada. Ternyata wali Allah itu diberikan Allah kemampuan ikhwan. Ghauth, mereka bisa menolong dengan izin Allah. Dalam keadaan hidup mereka mampu, setelah wafat pun mereka diberikan Allah kemampuan. Ini bukan cerita kosong. Ya, banyak yang seperti itu Allah berikan. Kita tidak berharap yang macam-macam ini, yang wajar-wajar baiklah. Ya, ketemu tak sengaja. Ada namanya fujaatil khair. Fujaatil khair. Ini kejadian, ada kawan kita, dia punya gawian ini maksudnya unjuk jasa. Jadi kadang-kadang ada orang tuh sudah pakai jasa tapi belum bayar, ngutang, belum bayar, belum ditebus, sampai cukup lama, sampai dia sendiri sudah lupa dengan uang yang berhutang ini. Tapi dia tak tuntutnya, tak dikejinya, tahu dia orang itu dalam keadaan susah. Sampai lewat sebulan, sampai lewat setahun, sampai nak 2 tahun. Sudah dilupakannya, walaupun dia belum berani mengikhlaskan. Karena dewek, dia butuh. Cuma dilupakannya sudah. Subhanallah, ikhwan, ini kejadian benar. Teman kita punya anak
duit dak megang, susu habis, bini teriak, susu budak habis. Bingung dia. Subhanallah. Wong yang berhutang 2 tahun itu datang, dia sudah lupa. Kak, aku kesini dengan nak bayar hutang. Kau siapa? Aku ni dulu, yang ini. Kapan? 2 tahun lewat. Nak bayar hutang? Iya. Hutang kau berapa? Sekian. Lumayan, cukup untuk 3 kotak susu. Nangis kawan. Ya Allah, Izik budak tak ke mana? 2 tahun dah sudah dilupakannya. Tapi dia punya sifat rahmah, tidak dikejar-kejarnya, tidak dia apa saja. Walaupun dia belum berani mengikhlaskan. Saat itulah inilah yang namanya rezeki pas-pasan. Pas butuh dah datang. Dikirim Allah. Yang ngatur rezeki kita Allah ya kawan. Yang ngatur rezeki kita datang. Maya subhanallah. Nyosok lagi ada. Nyosok lagi ya ada. Hakadha. Sebenarnya antum ikhwan, saya sering ngalamin seperti ini. Cuma jarang kita rasakan, kita resapi. Ya. Model nanti lagi jalan, ada kawan ngajak makan. Walaupun cuma makan restoran, warung, warkop, itu sebenarnya nikmat min Allah. Yang tambah itu mentu tak sengaja, tahu ada ngajak pergi tahlil, nemu nasi minyak, ketemu kiai lebih mahal lagi, gagal tahlil ketemu ustaz pulan. Ini rezeki zahir batin dapat tanpa kita duga. Wah kata. Tapi ikhwan rahimakumullah, jadi kita perlu juga namanya jemput bola, mencari tahu, apalagi di saat-saat orang susah mendekati lebaran. Qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kedua, likulli nabiyyin da'watun mustajabah qad da'a biha wa inni khabba'tu da'wati syafa'atan li ummati sallallahu alaihi Muhammad wa hiya na'ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'an. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khaira, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Lihat bagaimana rahmat cintanya Rasulullah kepada kita. Rasul berkata, setiap nabi itu punya doa-doa yang mustajab, dan mereka telah mengambil bagian itu, kata Rasulullah. Aku pun dapat, tapi ku simpan, tidak ku gunakan di dunia. Doa ini khusus, ku simpan dan ku minta kepada Allah, akan ku gunakan kelak di yaumil kiamah sebagai syafaat buat umat. Di saat di dunia mungkin banyak manusia pacak nolong kita ikhwan, orang lain pacak ngejuk itu doa, tapi di akhirat la malja wala manja ba'dallah illa huwa Rasulullah. Tidak ada tempat kita minta tolong, berlindung setelah Allah kecuali hanya Rasulullah. Kusimpan, kata Nabi, dan kelak kugunakan untuk umatku di hari kiamat lewat syafaatku. Semua mereka dapat kecuali yang meninggal dalam keadaan kafir atau murtad, naudzubillah. Selagi mereka tidak mensekutukan Allah, sebesar apapun dosa mereka, mereka akan mendapatkan. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku akan kuberikan khusus untuk orang-orang yang pendosa besar dari umatku. Artinya yang pendosa besar pun dapat, apalagi kita yang tidak banyak dosa atau dosa-dosa kecil. Karena yang butuh pertolongan karena dia umat Rasulullah, maka yang paling besar pertolongan dibutuhkan itu yang akan diberikan lebih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in syi'tum amba'tukum bi awwali ma yaqulu Allah ta'ala lil mu'minin yaumal qiyamah, bi awwali ma yaquluna lahu
Qalu na'am ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah berkata kepada sahabat, jika kalian mau akan kusampaikan kepada kalian tentang apakah ucapan yang pertama yang akan Allah ucapkan untuk orang-orang mukmin di yaumil kiamah. Lalu sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah. Qalu na'am, mau ya Rasulullah. Ya, semua mereka untuk sesuatu yang baik seperti tidak pernah ada yang tidak mau. Qalu na'am ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala yaqulu Allah ta'ala lil mu'min. Ya Rabb. Allah akan berkata kepada orang-orang mukmin dengan mengatakan, hal ahbabtum liqa'i. Apakah kalian ingin berjumpa denganku, kata Allah. Fa yaqulun na'am ya Rabbana. Maka semua kita yang mukmin ini insyaallah ya Rabb, Allah bihai Allah bihai Allah bi husnil khatimah, meninggal dalam keadaan mukmin, semua akan menjawab bala ya Allah. Mau ya Allah. Bahkan itulah yang paling utama, bahkan yang paling besar nikmat dalam surga itu, yang paling utama nikmat dalam surga adalah memandang Allah, kemudian berkumpul dengan baginda Rasulullah. Baru nikmat-nikmat yang lain, yang berkumpul dengan orang soleh, mereka para sahabat tabi'in. Kalau nikmat-nikmat yang sifatnya keledatan untuk orang-orang soleh, mereka tidak seperti itu, Pak. Beda dengan kita. Kalau kita pengen punya bidadari sekian, pengen istana sekian, makanan ini lemak, minuman itu lemak, nikmat-nikmat yang formal seperti itu. Tapi mereka orang-orang soleh tidak, kepengen memandang Allah. Maka yang doa kering kita baca, ya doa Syekh Bakar bin Salim itu kalau baca dihafalkan di awal. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur, sihatan fil jasad, wa sihatan fil rizqi, wa tawbatan qabla al-maut, wa syahadatan indal maut, maghfiratan ba'da al-maut, wa afwan minal hisab, wa amanan minal adab, wa nasiban minal jannah, wa nasiban minal jannah, warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Dan berikanlah kami bagian dari surga, ditutup dengan, dan berikanlah kami untuk mampu memandang wajahmu yang agung ya Allah. Jangan berpikir mana wajahnya Allah, yang jelas bertemu dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia tidak, tapi di yaumil kiamah insyaallah kita mendapatkan. Amin ya rabbal alamin. Fa yaqulu na'am ya rabbana, na'am ya Allah, kami mau. Qal yaqulu Allah ta'ala lil mu'min al-ahbab min liqa'i, fa yaqulu na'am ya rabbana. Qala ma hammalukum ala dhalik, fa yaqulu raja' afwika wa rahmatika wa ridwanik. Apa yang membuat kalian pengen berjumpa dengan aku, kata Allah. Maka manusia-manusia tadi yang mukmin akan menjawab, kami ingin berjumpa denganmu ya Allah, berharap ampunanmu, berharap rahmatmu, berharap ridhamu ya Allah. Fa yaqulu fa inni qad aujabtu lakum rahmati. Maka Allah mengatakan, telah aku tunaikan untuk kalian rahmatku untuk kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ridwanullah, keridhaan Allah dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Radina billahi rabban wa bil islami dina, bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Doa tadi doa Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada yang membacanya Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, ada yang mengatakan salamatan fid din. Ya, kalau aslinya ziyadatan fid din, diganti dengan salamatan boleh. Ya, mungkin untuk zaman sekarang ini kita butuh doa juga salamah, ziyadah bertambah dalam urusan agama. Salamah zaman ini zaman fitnah, minta selamat dari fitnah agama. Ya, mengerikan sekarang ini fitnah dalam urusan agama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Dalam riwayat yang tampil datang para guru-guru, para ulama kita, salaf kita, Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur, sihatan fil jasad, wa sihatan fil rizqi, kurang lebih sama. Tapi kalau riwayat yang datang dari Sayyidina Husain bentuknya barak ziyadah, ya. Allahumma nas'aluka ziyadatan fid
لأنه بركة في الأمور صحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر ila wajhika karim. Ini doa syamil kamil. Ado galo Pak. Minta urusan dunia, urusan akhirat ado galo. Minta jauh dengan Engkau, masuk surga ado galo. Puncaknya minta berjumpa dengan Allah. Mudah-mudahan Allah tidak harapkan kita untuk mampu memandang Allah. Dalam salah satu riwayat Rasul pernah berkata, kadar kedekatan seorang hamba kelak kepada Allah tergantung dengan kadar bacaan Al-Qur'annya semasa hidup. Semakin banyak, semakin hebat dia baca Quran, maka kesempatan untuk bisa lebih dekat kepada Allah akan dia dapatkan. Wallahu a'lam bissawab. Adzan isya, fadhal muadzin. Habis adzan kita tutup dengan doa dan setelahnya salat isya insyaallah. Insyaallah.